Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran baja ya, batang tekan. Oke, tulis di sini batang tekan. Lanjutin yang kemarin ya. Kita sudah belajar tentang buckling atau tekuk ya. Yang mana baja itu jarang mengalami leleh. Yang mana kondisi yang biasa terjadi pada baja adalah tekuk atau buckling. Seperti yang kita bahas kemarin ya. Kondisi tekuk pun itu dibagi dua, ada kondisi tekuk elastis dan kondisi tekuk tidak elastis. Kalau teman-teman catat itu di bagian ini kan ya, bagian ini dan bagian ini ya. Tapi itu sudah kemarin itu sudah intermezzo. Kalau kemarin juga ada apa, kita sudah bahas mengenai satu rumus F Euler ya. Kotakan Euler yang mana itu pi kuadrat adalah pi kuadrat dikali modulus elastisitas per eh, K kali L per R kuadrat gitu ya. Oke, itu yang kemarin kita pelajari. Sekarang kita akan langsung ke contoh soal dulu. Jadi saya catat dulu contoh soalnya. Oke, jadi ada sebuah kolomnya mengalami tekan dari gaya normal ya. PU sebanyak 70 ton. Nah, penampang yang kita pakai itu adalah, kita lihat dulu ya. Kita pakai yang ini, yaitu 300 kali 300 kali 10 kali 15 ya. Kita pakai itu. Untuk H-beamnya, H-beam bukan WF ya, H-beam. Jadi kita pakai yang itu ya, 300 kali 10 kali 15. Nah, kita mau cek apakah si beton ini si kolom ini apa namanya, aman atau tidak mengalami tekuk kondisi elastis atau inelastik ya. Jadi tapi ini panjangnya itu 6 meter. Oke, kita mulai saja. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita mencari nilai Rx area-nya dan kita cari Ag-nya ya. Oke, kita lihat di H section yang kita lihat dapat dari Google. Nah, teman-teman cari namanya nih, radius gyration area, terus plot ke bawah sini, dia dapatnya berapa gitu ya. Kalau dia 300 ini dia memang tulisannya IX IY tapi sebenarnya RX ya. Jadi RX-nya itu berapa ya? 13,1, sementara area-nya itu 7,51. Nah, untuk AG-nya itu kita dapat dari area ini ya, area ini teman-teman dapat 119,8 ya. Areanya 119,8 cm kuadrat. Ini kita cm, ini cm. Nah, apa bedanya area dan Rx? Jadi area Rx itu adalah sumbu kuat dan sumbu lemah. Jadi di mana satu baja itu, kan gini bajanya, itu ada sumbu kuat dan sumbu lemahnya. Nah, di mana kita tahu dia sumbu lemah itu dengan nilainya ya. Nilai R itu lebih lemah dari 7,51 lebih kurang daripada Rx. Maka sudah bisa kita tahu bahwa RY atau arah Y itu lebih lemah terhadap arah X ya. Di dalam baja
Jadi kita pakai yang sumbu lemahnya. Sumbu lemah itu maksudnya apa, Bang Bayu? Jadi misalnya ada satu penggaris ya, penggaris begini, ini kan penggaris. Jadi kalian tekan penggarisnya, maka dia akan tertekuk itu arah sorry apa ya disebutnya, coba penampangnya kan begini kan, penampangnya kan begini, yang tertekuk itu arah ke sini gitu kan, tapi arah ke sini tidak tertekuk karena kalian tekannya ke situ. Jadi itu sama juga ya. Jadi arah yang lemah maka itu yang akan tertekuk, maka kita pakai 7,51 cm. Semoga mengerti ya. Nah, kita masukkan ke dalam rumus KL per R ya. Jadi K dikali L per R gitu ya. Yang mana K-nya kita dapat dari mana? Kita lihat ini. Penampang kita apa? Jepit-jepit. Jepit-jepit kita lihat lagi. Sorry. Foto yang saya kasih di ini ya. Jepit-jepit itu teman-teman bisa lihat itu koefisiennya, nilai K yang dianjurkan untuk kolom yang mendekati kondisi ideal adalah 0,65, maka K-nya kita pakai 0,65. K-nya kita pakai 0,65, jadi 0,65 dikali 6000 per L-nya 6000 ya, karena 6 meter. Per kita ubah ke cm, jadi 75, ke milimeter, 1 milimeter. Dapatnya berapa ya? Oke, dapat 51,93. Sekarang kita mau tahu dia kondisi tekuk elastis atau non elastik. Maka syaratnya adalah kalau dia kondisi tekuk elastis itu nilai KL per R-nya, nilai KL per R-nya itu lebih besar daripada 4,71 akar E per EV ya. Gitu ya. Kalau tekuk tidak elastis itu sorry. Ini nih kurang dari 4,71 akar E per EV. Nah, kita ini lagi kita hitung berarti ini tuh 4,71 akar E per EV, yang mana kita ini lagi 4,71 akar 200.000 ya, basic ya, per EV-nya itu 240. Untuk sekarang kita pakai 240 ya, sama dengan 136. Maka kalau kita ini berarti dia 51,93 kurang dari 136 gitu ya. Jadi dia masuk ke dalam tekuk tidak elastis. Jadi dia masuk ke dalam Jadi dia masuk ke dalam ini, tekuk tidak elastis. Oke, kita hitung lagi. Karena dia tidak masuk ke dalam, dia masuk ke dalam tekuk tidak elastis, tekuk tidak elastis ya. Maka kita hitung FCR-nya sama dengan pakai rumus ini 0,658, FV-nya 240 ya. V-nya 240 per FE dikali dengan FV-nya lagi 240. Nah, kita cari dulu FE-nya. FE-nya itu adalah pakai rumus yang ini
FE sama dengan 3,14 kuadrat dikali 200.000 per KL R kuadrat ya. Jadi tadi tunggu, kita supaya cepat kita ini, sorry rumusnya salah ya, harusnya KL per R kuadrat. Nah ini jadi kita langsung bisa dapat jadi dia 51,93 kuadrat. Oke, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 731,22. Oke. Kita masukkan ke nilai ini, jadi sama dengan 0,658 240 per 731,22 kali 240. Hasilnya adalah, baik, hasil yang saya dapat adalah 208,985 MPa ya. Setelah dapat ini, kita hitung kuat rencana ya. Kuat rencana yang mana rumusnya itu theta PN sama dengan 0,9 dikali 0,9 itu faktor keamanan ya yang sudah kita pelajari, dikali FCR-nya, F kritikalnya, dikali dengan AG atau agrosnya, berarti 0,9 dikali 208,985 dikali dengan agrosnya berapa tadi? 11,98. Tapi ingat, ini harus kita ubah ke ton dulu ya. Untuk bisa mengubah semuanya menjadi ton, maka ini kita bagi dengan 1000. Hasilnya adalah saya lupa bahwa ini harus diubah ke milimeter kuadrat. Jadi dia dikali 1000 ya. Jadi 1000 apa ini? 1198 tambah lagi 0 ya. Oh, sorry, bukan 1000 tapi 10.000. Oke, saya dapat 225,327 ton. Jadi TTPN-nya 225,327 ton. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari sini? Teman-teman bisa lihat bahwa pertama tekuknya itu atau F kritikalnya itu 208,985 ya. Yang mana FY-nya itu kan 240, maka FCR itu kurang dari FY sehingga tidak terjadi leleh. Ya. Nah, kalau dia kondisi tekuk tidak elastis itu dia mendekati ya, tapi kalau kondisi tekuk elastis dia jauh begitu, tapi tetap tidak leleh ya. Nah, maka kesimpulannya yang terjadi adalah tekuk atau buckling. Nah, sekarang kita lihat kuat rencana. Di sini theta PN itu 225 itu lebih besar daripada PU ya ini. P ultimate-nya. P ultimate-nya kan 70 PU. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa struktur kita itu aman banget. Kenapa aman banget? Karena dia bahkan lebih daripada 2 kali lipat ya. Jadi aman banget dan boros. Oke, kita lanjut bagaimana kita ke kondisi kedua, yaitu tekuk elastis. Kebetulan kita dapat dia tekuk tidak elastis. Sekarang coba kalau kita ganti ini jadi
10 meter. Apakah akan terjadi hal yang sama ya kalau dia jadi 10 meter? Kita coba cek. Kita kita coba contoh kedua. Jadi ada baja lagi. Sama ya, dibebani juga dengan PU 70 ton ya. Tapi kali ini baju yang kita pakai adalah WF 300 dikali 150 dikali 6,5 kali 9, yang mana itu RX-nya adalah 12,4 cm, RY-nya adalah 3,29 cm, dan AG-nya adalah 46,78 cm kuadrat. Kita hitung KL per R-nya. Kita tidak pakai ini, tapi kita pakai sendi ya. Ini roll sendi KL per R, yang mana K-nya itu 0,8 bukan 0,65 kayak tadi. Jadi 0,8. Ini panjangnya kita kasih 6.000 ya. 6 meter. 0,8 kali 6.000 per 32,9. Karena kita mau milih ini milimeter, ini milimeter. Hasilnya adalah 146 ya, 146. Yang mana kalau karenanya ininya sama, nilai 4,71 kali akar E per EV-nya itu sama, yaitu 136. Sehingga kalau kita kawinkan mereka berdua, maka KL per R-nya itu lebih dari 4,71 akar E per EV, which is berarti dia masuk di kondisi elastis. Nah, kalau di kondisi elastis itu kita pakai rumus yang satu lagi, yaitu FCR sama dengan 0,877 kali FE. Ini agak lebih gampang ya. Yang mana ketika kita hitung FCR-nya itu sama dengan 0,877 dikali pi kuadrat kali E per K L per R kuadrat. Saya langsung saja biar cepat. Hasilnya itu 81,33 MPa. Yang makanya saya bilang tadi kan kita FCR-nya dapat 81,33, yang mana FV-nya itu 200 FV saja 240 MPa. Dia saja tidak sampai ke FV ya. Berarti tidak leleh. Jauh sekali dari kondisi leleh. Jadi kalau dia kondisinya elastis itu jauh sekali dari kondisi leleh ya. Langsung kita buat kuat rencana ya. Kuat rencananya adalah theta PN sama dengan 0,9 dikali FCR dikali AG gitu ya. Atau 0,9 dikali 81,33 dikali dengan 4678 dibagi dengan 10.000. Hasilnya adalah 34,24 ton. Kita bandingkan dengan 70 ton PU-nya. PU-nya 70 ton, maka 34,2 ton ini theta PN kurang dari PU, sehingga kesimpulannya struktur tidak
aman. Baik, kita sudah apa ya melakukan 2 contoh soal. Semoga teman-teman mengerti. Saya akan memberikan soal UTS terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.